Nah, mungkin orang berpikir, mendongeng itu susah. Bukan, mendongeng itu seperti bercakap-cakap. Beda dengan memarahi. Mendongeng itu bercakap-cakap, ceritakan apa saja. Tapi juga boleh membaca banyak buku cerita sehingga kita bisa mendongeng kepada anak-anak. Kalau tidak bisa juga bagaimana? Cukup bacakan sebuah buku cerita kepada mereka. Dekat dengan mereka, bersentuhan dengan anak-anak. Membacakan buku cerita itu adalah sentuhan kasih. Hai, saya Tuti Gunawan. Saya dari Solo, lahir pada 13 Desember di kota Solo. Nah, kemudian saya pergi ke Bogor. Awalnya saya menjadi guru kimia di SMA Regina Pacis Bogor. Dalam perjalanannya, saya merasa perlu sebuah pendidikan yang mengenal Tuhan, belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga pada tahun 1998 saya mendirikan TK Happy Holy Kid Amal Kasih yang ada di Bogor, Cibinong, dan Jonggol. Lalu hobi saya atau passion saya itu apa? Mendongeng. Saya kalau udah mendongeng depan anak-anak, saya suka sekali. Nah, karena saya seorang mendongeng, maka saya juga menulis buku dongeng anak-anak. Ya, sekitar 15 bukuan lah ya, diterbitkan oleh Gramedia. Sekian perkenalan saya, Tuti Gunawan. Saya suka mendongeng dengan latar belakang ayah saya itu seorang dalang. Pada saat saya kecil tuh belum ada TV, yang punya TV hanya Pak RT. Nah, apa kegiatan sehari-hari untuk menghibur anak-anaknya? Maka ayah saya suka menggelar tikar di halaman rumah. Kemudian dia menceritakan banyak hal, dongeng-dongeng sejarah, cerita wayang. Dari situlah ketertarikan saya soal mendongeng. Dan saya mendongeng sejak kecil. Saya mendongeng untuk teman-teman, untuk acara-acara. Sampai sekarang saya suka sekali mendongeng. Mendongeng itu bagi saya adalah sebuah pelayanan. Karena dengan mendongeng kita mendidik anak tanpa menghakimi. Sehingga ketika beberapa teman mengajak saya mendongeng, itu semacam sebuah kegembiraan ya. Dan di Kota Bogor ini saya diminta Ibu Camat untuk membuat sebuah event namanya Saldo. Saldo itu Salasa Dongeng. Jadi saya dan Ibu Camat berkeliling dari pesantren ke pesantren, dari PAUD ke PAUD, dari kampung ke kampung gitu ya, untuk mendongeng. Tujuannya apa? Menanamkan karakter sejak usia dini. Karena mendongeng adalah mendidik tanpa menghakimi. Nah, jadi karena saya ada sekolah, jadi pada tahun 1998 saya mendirikan sekolah di Happy Holy Kid Amal Kasih di Bogor, Cibinong, dan Jonggol. Semua itu bermula dari sekolah yang saya dirikan. Karena saya mendirikan sekolah, otomatis saya mendongeng, bercerita dari sekolah ke sekolah. Tapi kemudian berkembang. Gramedia, penerbit, meminta saya juga untuk mendongeng di berbagai kota, untuk event-event mereka. Kalau dihitung-hitung dari Sabang sampai Merauke yang belum adalah kota Sabang, gitu ya. Nah, pihak Gramedia juga meminta saya menulis buku dongeng anak. Itulah awalnya, gitu ya. Sehingga saya dari situ banyak Pemda, Pemprov mengundang saya, kecuali mendongeng juga melatih para guru-guru PAUD dan guru-guru sekolah minggu bagaimana cara mendongeng. Bukan yang berkesan, tapi memalukan. Jadi suatu kali Ibu Bupati Murung Raya, Kabupaten di Kalimantan Tengah, itu mengundang saya mendongeng di sana. Saya ceritakan ini juga untuk pendongeng-pendongeng yang lain jangan mengalami seperti saya. Saya menceritakan seorang anak yang hitam sekali namanya Tambi. Nah, saya bilang, Tambi hitam jelek, lek, gitu kan. Wah, semua anak ketawa, semua anak ketawa. Saya ulang lagi, Tambi hitam jelek, lek.
semuanya tertawa. Tapi itu emak-emaknya, ibu-ibunya, nenek-neneknya, semuanya cemberut. Wah, saya bercerita, semuanya senang, tapi ibu-ibu tetap cemberut. Waktu saya turun, ibu bupati itu namanya Ibu Neti, kepala saya, Ibu Tuti, tahu nggak Tambi itu apa? Hitam, Bu. Bukan. Kalau di sini Tambi itu artinya nenek. Oh. Di zaman sekarang ini rasanya aneh ya kita mendongeng. Toh banyak TV, banyak film, banyak hiburan. Tapi mengapa kita masih mendongeng? Berbeda. Mendongeng dengan melihat TV itu berbeda. Ketika kita mendongeng dekat dengan anak-anak, ada emosi yang dibagi. Ada kasih sayang yang dicurahkan. Ada sentuhan. Kan kadang-kadang kalau kita mendongeng, kita mendekati anak, menyentuh, membagikan emosi. Kecuali membagikan pesan-pesan karakter untuk mendidik mereka tadi tanpa menghakimi. Jadi saya pikir di dunia yang semakin ego ini, mereka hanya memegang gadget, nonton film sendirian, sehingga tidak ada kontak emosional. Saya pikir mendongeng tetap harus dilakukan di era digital ini. Nah, jadi untuk para orang tua, untuk ya pecinta anak, tetaplah mendongeng meskipun kita bersaing dengan dunia digital. Mengapa? Karena anak-anak butuh komunikasi, butuh sentuhan kasih sayang, dan juga butuh nilai-nilai yang kita harus wariskan kepada mereka generasi muda ini. Nah, mungkin orang berpikir mendongeng itu susah. Bukan, mendongeng itu seperti bercakap-cakap. Beda dengan memarahi. Mendongeng itu bercakap-cakap, ceritakan apa saja. Tapi juga boleh membaca banyak buku cerita sehingga kita bisa mendongeng kepada anak-anak. Kalau tidak bisa juga bagaimana? Cukup bacakan sebuah buku cerita kepada mereka. Dekat dengan mereka, bersentuhan dengan anak-anak. Membacakan buku cerita itu adalah sentuhan kasih. Hai adik-adik, kakak Kepi nih mau bercerita. Ada nggak yang di sekolah suka dibilang gini, ho gendut, dut gitu, ada nggak? Atau Tuti gendut, dut, ada nggak? Nah ini ada, namanya Holly. Wah dia nangis, sedih banget, sedih dia nangis, nggak mau dia. Kenapa? Karena tidak ada yang mau satu kelompok dengan Holly di sekolah ketika lomba ambil bendera. Mengapa? Karena badannya besar. Jadi orang pasti berpikir bahwa Holly kalah. Tetapi kakak Kepi ini lihat ada seorang anak perempuan namanya Happy. Dia bilang gini, Holly kenapa kamu sedih? Katanya gitu. Aku gak ada yang mau kelompok sama aku karena badanku besar. Sekelompok sama aku. Aku kan badannya kecil. Kamu yang kasih ide, kan kamu cerdas. Oh betul. Aku seneng banget jadi kelompok kamu Happy. Mereka berdua merencanakan sebuah strategi. Karena Holly yang badannya besar ini banyak akalnya. Dia bilang begini, Happy, kamu panjat dulu pohon itu untuk melihat di manakah bendera itu berada. Nanti kamu kasih kode aku akan mengecoh kelompok lain ke arah yang berbeda dan kamu akan mengambil bendera itu. Hebat si Holly, cerdas. Badannya besar tapi cerdas. Maka Happy menaiki pohon itu. Dia diam-diam. Dia kasih kode ke Holly. Maka Holly yang badannya besar berteriak-teriak. Dan di sana, benderanya di sana, benderanya di sana. Semua kelompok lain mengejar ke mana Holly berlari. Holly yang besar itu berlari. Tetapi Happy yang badannya kecil gesit itu dia segera turun dari pohon dan dia mengambil bendera ke arah yang benar. Dia bilang, "Hore, aku menang," kata Happy. Holly gembira sekali. Kemudian mereka bercerita bagaimana Happy bisa menang. Ide Holly tadi diceritakan kepada kelompok lain. Maka kelompok lain menyesal, gak mau pakai Holly jadi kelompoknya, tidak mau mengikutkan Holly jadi kelompoknya. Adik-adik, semua orang pasti punya kelebihan. Holly badannya besar, tapi banyak akal. Jangan menganggap yang banyak badannya besar itu lambat, bodoh, kemudian kamu menjauhinya.
Dan untuk anak-anak yang suka dibully nih, adik-adik yang suka dibully, badannya besar lah, kulitnya hitam lah, percayalah kita pasti punya kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Contohnya nih, seumpama nih ya, nih kakak Kepik lihat nih. Ada kotak kosong, kosong ya? Bener gak kosong? Bukan, semua salah lihat. Yang nampaknya kosong, gak punya apa-apa, belum tentu loh kosong. Ya, coba lihat. Ternyata, enggak kosong. Ada sesuatu yang berharga. Jadi jangan pikir kita kotak kosong. Bilang ke temennya, kanan kiri, aku bukan kotak kosong. Dalam kotak kosong itu ada sesuatu yang berharga. Setiap anak diberikan talenta oleh Tuhan yang luar biasa.